Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, berupa nikmat iman, Islam dan juga kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel yang penuh dengan keberkahan ini, di channel Lentera Berkah insyaallah. Tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami senantiasa mendoakan Anda semua semoga diberikan rizki yang luas, disehatkan seluruh keluarganya dan dibahagiakan kehidupannya dunia hingga akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak tentang fakta-fakta yang kita dengar maupun yang kita tahu ternyata adalah sebuah kesalahan. Dan berikut ini adalah sebuah fakta yang mungkin Anda anggap benar tapi sebenarnya adalah salah. Fakta apa saja itu? Mari kita simak berikut ini, yaitu fakta yang salah dan yang benar tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Khidir dan Nabi Musa adalah nabi-nabinya Allah. Nabi Khidir lebih hebat dari Nabi Musa adalah fakta yang salah. Nabi Musa jauh lebih hebat dari Nabi Khidir alaihissalam sebab beliau ulul azmi. Sedangkan Nabi Khidir bukan hanya non ulul azmi, bahkan kenabiannya pun masih diperdebatkan. Wallahu a'lam. Nabi Musa diperintahkan mengikuti ajaran Nabi Khidir. Yang kita pahami selama ini seperti itu juga ternyata salah. Yang benar adalah Nabi Musa hanya diperintahkan membersamai Nabi Khidir untuk melihat perintah Allah yang tidak diterima oleh Nabi Musa. Itu adalah fakta yang sebenarnya. Selanjutnya adalah Nabi Khidir menjadi gurunya Nabi Musa. Itu sebenarnya tidak benar. Yang benar adalah Nabi Khidir menjadi kawan perjalanan Nabi Musa alaihissalam yang punya misi berbeda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah mau menunjukkan bahwa Nabi Khidir lebih alim daripada Nabi Musa. Itu juga fakta yang tidak benar. Yang benar adalah Allah mau menunjukkan bahwa Nabi Musa tidak mengetahui semua hal sehingga tidak boleh merasa paling alim. Beberapa hal memang tidak disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa, tetapi hambanya yang lain, yakni Khidir. Sehingga kalau bertemu dengannya, maka Nabi Musa akan sadar bahwa dia sebagai Rasulullah, pilihan yang posisinya tertinggi di masa itu, tetap saja tidak mengetahui segala hal. Selanjutnya adalah Nabi Khidir punya ajaran lain yang melampaui syariat atau fikih. Itu juga tidak benar. Yang benar adalah Nabi Khidir tidak membawa ajaran khusus apapun. Ia tetap terikat dengan syariat atau fikih yang dibawa Rasul, sehingga pada akhirnya dia menjelaskan bahwa seluruh tindakannya sebenarnya sesuai dengan fikih yang dipahami Nabi Musa alaihissalam. Itu adalah fakta yang sebenarnya. Selanjutnya Nabi Khidir sudah di level hakikat, sedangkan Nabi Musa masih syariat. Nabi Khidir dan Nabi Musa sama-sama ahli syariat sekaligus ahli hakikat dan ahli makrifat. Itu adalah fakta yang benar. Nabi Khidir tidak terikat syariat. Itu adalah fakta yang salah. Semua nabi termasuk Nabi Khidir terikat syariat. Hanya saja beberapa tindakan Nabi Khidir tidak dijelaskan sisi kesesuaiannya dengan syariat di awal-awal kejadian, sehingga muncul salah paham seolah melanggar syariat, padahal tidak. Itulah fakta yang sebenarnya. Selanjutnya adalah ilmu hakikat Nabi Khidir tidak mungkin dipahami Nabi Musa, apalagi orang lain yang masih level syariat. Itu adalah fakta yang salah. Yang benar adalah ilmu hakikat Nabi Khidir justru mudah dipahami semua orang, bahkan oleh orang bodoh sekalipun. Ketika alasan tindakannya diceritakan, semua orang akan paham bahwa merusak sebagian sisi perahu anak yatim adalah tindakan baik untuk menolong mereka ketika tahu bahwa perusak itu agar perahunya tidak dirampas paksa oleh penguasa yang konsekuensinya anak yatim tersebut kehilangan satu-satunya sumber nafkah. Tindakan Nabi Khidir tersebut sesuai dengan kaidah fikih tentang wajibnya menolak kemudharatan yang lebih besar. Tidak ada bagian yang rumit, misterius, dan sulit dipahami dari hakikat ini
yang sesungguhnya adalah ajaran syariat atau fikih. Hanya saja alasan tersebut tidak diceritakan di awal sehingga sempat menimbulkan salah paham. Kalau mengikuti jalan Nabi Khidir, maka tidak masalah ketika orang lain tidak paham dan menganggap sesat sebab mereka belum sampai. Itu adalah fakta yang salah. Kalau mengikuti jalan Nabi Khidir, maka wajib menjelaskan kepada orang lain bahwa tindakannya sebenarnya sesuai syariat, tidak membuat-buat dan punya pertimbangan syar'i atau dalil yang valid. Nabi Khidir sendiri menjelaskan semua kesesuaian tindakannya dengan syariat setelah Nabi Musa tidak sabar meminta penjelasan. Jalan Nabi Khidir bukan malah tidak mau menjelaskan kenyelenehan, sebab memang nyata tidak ada dalilnya, apalagi malah menuduh orang lain tidak sampai laku sok berlagak hanya dirinya yang sampai di sini. Itu adalah fakta yang benar. Boleh ikut ajaran Nabi Khidir tanpa ikut syariat Nabi Muhammad, itu adalah fakta yang salah. Umat terdahulu wajib ikut syariat Nabi Musa, bukan Khidir. Umat sekarang wajib ikut syariat Nabi Muhammad, bukan Khidir. Nabi Khidir pun sekarang wajib ikut syariat Nabi Muhammad. Begitu pula dengan Nabi Isa, dan ketika nanti turun kembali dan Imam Mahdi, ketika muncul nanti semuanya wajib ikut syariat Nabi Muhammad. Semua nabi hanya mukadimah bagi kemunculan Nabi Muhammad, makhluk paling agung. Semua waliullah setelah Nabi Muhammad menjadi wali sebab mereka mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah fakta yang benar. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.